Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di 26 Syawal. Ya. 26 Syawal 1445 Hijriah ini berarti 3 hari ya menjelang berakhirnya bulan Syawal, kita masih Allah kumpulkan dalam nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah, nikmat ibadah, dan nikmat thalabul ilmi, menuntut ilmu, nikmat berinteraksi dengan Al-Quran ya. Karena jangan sampai kedekatan kita dengan Quran hanya berada di bulan suci Ramadan. Karena pesan kita ini materinya udah ada ya. Bagaimana kita jadikan di bulan suci Ramadan itu Quran sebagai rujukan bagi kita, hudan lil muttaqin. Ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di luar Ramadan maka kita tetap terus ya berinteraksi dengan ayat Al-Qur'an. Dan salah satunya adalah dengan aktivitas majelis ini. Sering kalau di bulan Syawal itu materi yang diminta bagaimana menjaga ya spirit Ramadan. Ya taklim ini ya, jadi bukan teorinya lagi, tapi datangin majelis taklim, karena itu salah satu cara kita untuk menjaga kualitas keimanan, spirit Ramadan kita. Karena di dalamnya ada ilmu yang mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita kalau kita lupa, menjadi pemberitahu bagi kita kalau selama ini kita nggak tahu, meluruskan kalau selama ini ada yang bengkok gitu ya. Walaupun bisa jadi materinya pengulangan ya, ayat yang dibahas bisa jadi pernah atau sama, tapi kadang-kadang momentumnya itu berbeda ya. Ketika Rasulullah SAW wafat, sahabat semuanya sedih ya. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk orang yang sangat terpukul, seakan-akan tidak percaya kalau Rasulullah itu wafat ya. Padahal ada ayat Al-Quran udah ingetin, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rasul, melainkan utusan Allah, rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sudah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata, apakah kalau dia wafat, mati, meninggal, au kutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali ke belakang kepada kekufuran. Ayat ini udah turun udah lama, tapi momentumnya itu sangat terasa ketika Rasulullah wafat gitu. Nyambung nggak Pak maksudnya? Ya. Ada ayat kita udah sering dengar ya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ayat itu sering kita dengar, sering dibaca dalam sholat bisa jadi oleh imam-imam kita. Wala nabluwannakum, pasti kalian kami uji, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawfi wal ju', rasa takut, rasa lapar ya, wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat, kekurangan dari harta, jiwa, buah-buahan. Tapi ayat itu akan sangat terasa pas banget kita mendapatkan musibah, langsung terbujang, oh iya, shadaqallah, Allah benar ya,
udah ngingetin kita gitu. Nah dalam taklim itu bisa jadi kayak saya misalnya ya, ketika dengerin khotib gitu kan, baru dibuka satu ayat aja kita udah tahu nih, menerawang nih ayat ini bakal yang dibahas ini gitu ya. Tapi ternyata dari situlah kita diingatkan, ya Allah, ini kan ayat yang sudah dihafal, ya Allah, dapat ilmu lagi diingatkan gitu ya. Jadi ini merefresh kenapa kita tuh majelis taklim menjadi sesuatu yang bisa menjadi tempat kita recharge ya, selalu merenew, memperbaiki nilai-nilai keimanan dan keislaman kita ya. Saya di bulan Syawal masih kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah kita. Yang belum selesai puasa Syawal masih ada 3 hari ya, besok tanggal 26, kan sekarang 26 nih masuk ya, 26 ya, 27. Isi saya juga halamannya banyak banget kemarin ya, jadi aku baru di akhir-akhir ya, nggak apa ya. Yang mau silakan, masih ada Ahad, Senin, Selasa, Rabu maksimal yang 29. Baik, kita akan tadabburi sebagai salah satu cara untuk menjaga kualitas iman kita itu adalah bagaimana kita memperhatikan dengan siapa kita berinteraksi, berteman. Suratnya surat At-Taubah ayat 119. At-Taubah itu surat keberapa? 9. Masya Allah, ini anak-anak ya, mantap ya, 9. Kamu usia berapa tahun? Nah, 10. Berarti 10 surat apa? Surat apa surat ke-10? Nah, makanya diapalin ya. Yunus ya, Yunus ya. Jadi aku usianya udah surat Yunus ya, udah ke-10 ya. Ada yang 9 tahun nggak? Nggak ada. Yang itu tuh, yang berempat. Kamu berapa tahun? 9 tahun? Ya, surat ke-9 surat apa? Tadi itu At-Taubah ya, ayat 119 ya. Jadi yang pertama, menjaga keimanan ketakwaan itu dengan ilmu, majelis ilmu. Nah, saya yang kita bahas yang kedua, kita menjaga kualitas keimanan kita, ketakwaan kita dengan memperhatikan dengan siapa kita berteman, berkawan, berinteraksi. Dan ini pesan Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Di sini ada 2 kata perintah. Yang pertama ittaqu, yang kedua kunu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, di Ramadan kita ingin menjadi orang yang bertakwa, betul? Nah, di Ramadan tuh kita dapetin tuh sarana untuk mendapatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, poin yang keduanya nih yang harus kita pertahankan. Wa kunu ma'as shadiqin. Yang kedua, jadilah kalian ya ma'a bersama as-shadiqin, orang-orang yang benar. Ringan pertanyaannya, apa bedanya shadiqun sama shadiqin? Ya, kalau ngerti bahasa Arab paham. Ini biar kita paham. Kadang-kadang sampai tafsirannya itu banyak ya. Shadiqun kan buat laki, perempuan shadiqin gitu ya. Kadang-kadang gitu kan, kalau nggak pakai ilmu tuh namanya kirologi, kira-kira ya. Oh, apa bedanya shadiqun dengan shadiqin? Ya. Kalau dari artinya sama. Shadiqun, shadiqin, orang-orang yang benar, orang yang jujur, tapi banyak. Kalau satunya ini shadiq, satu orang ya. Kalau 2 shadiqoni. Kalau ketiga shadiqun ya. Karena dia
mudzakkar salim dengan bahasanya ya. Jadi kata-katanya itu gampang, bukan yang abstrak ya, regular ya. Jadi gampang banget gitu. Misalnya muslim jadi muslimun ya, tinggal tambahin waw nun. Kafir kafirun gitu ya. Munafik munafiku waw nun. Kenapa jadi ya nun? Karena sebelumnya ada harful jar, ada ma'a, artinya dengan. Karena ma'a jadi as-shadiqin, bukan shadiqin gitu ya. Awalnya shadiqun ya, cuma karena ada ma'a jadi shadiqin. Ini dari segi bahasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalau udah bertakwa, salah satu cara ngejaganya ayat ini juga. Wa kunu, jadilah kalian ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang benar. Oh, saya buka tafsir Ibnu Katsir gitu. Ya. Kalau konteks saat ini ayat ini turun, jadilah kalian bersama dengan Abu Bakar, bersama Umar, bersama sahabat-sahabat Nabi. Maksudnya jangan salah gaul. Kalau mau kumpul tuh kumpul sama dia itu. Ini kalau kita buka salah satu penafsiran. Islam itu sangat memperhatikan dengan siapa kita berinteraksi. Karena manusia itu tanda kutip anak lingkungan. Dia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ketika lingkungan sekitarnya itu baik, mudah-mudahan secara sunnatullah akan mudah untuk menjadi baik. Ketika lingkungannya buruk, maka mudah juga dia akan ikut-ikutan buruk. Ya. Anak saya pulang main, kaget juga saya ketika kata-kata anjing masuk ke dalam rumah saya. Tadi itu bukan karena ada binatangnya gitu kan. Kalau ada binatangnya nggak ada masalah gitu kan. Aku tadi lihat anjing. Wah, di mana? Paling gitu kan. Tapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara umum. Saya langsung kaget. Saya lihat istri saya kaget juga langsung. Kamu habis main sama siapa? Itu pertanyaan. Kenapa, Bi? Kan di rumah nggak pernah diajarkan kata itu. Di sekolah juga yang aku tahu itu nggak keluar kata-kata itu. Kamu tadi habis main sama siapa? Baru disebutin tuh. Aku main tuh di lapangan pos RT sama ini. Saya ketemu berpandangan lah sama istri saya. Wah, ya, dia bukan anak yatim, tapi yatim sebelum waktunya. Bapaknya nggak pernah perhatiin, emaknya nggak perhatiin. Kalau main lewat maghrib tuh nggak dicariin gitu. Kalau ngomong asal ngomong baru kita kasih tahu, Bang, kata ini tuh kalau ada orang barangnya itu nggak ada masalah. Tapi kalimat itu sebenarnya saya jelasin pelan-pelan. Wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah bersama orang-orang yang baik. Saya kuliah dulu bahasa Arab. Tapi jurusan bahasa Arab. Tapi fakultasnya fakultas bahasa dan seni. Jadi kalau satu fakultas kumpul orang-orang bahasa Jerman, Prancis, Inggris, bahasa Indonesia, sama anak-anak seni. Ya. Anak seni tahu sendirilah kalau kita secara umum. Ada suatu masa, ya, kalau saya dari dulu memang walaupun
aktif di fakultas, di aktivitas kemahasiswaan, tapi saya bikin kajian tadabbur Quran di ruang senang. Ya mungkin mahasiswa pada ini perasaan kita gonjreng-gonjreng, main gaplek, ngaji sampai sekali-kali gitu. Bang, isi bang, saya dimakanya bang. Boleh, mantap. Jadi di ruang senat mahasiswa itu hari tertentu ba'da zuhur pokoknya jadwalnya ngaji sama saya gitu kan. Walaupun saya aktivis mahasiswa juga. Sampai suatu saat kita tahu yang paling berat itu anak-anak yang urakan itu anak-anak setia. Sampai suatu saat akhirnya dia lebih islami daripada kita. Datang ngobrol-ngobrol pas sebelum azan, nanti siap-siap kita ke masjid. Gitu kan. Ternyata dia baru saja berinteraksi dengan teman-teman jamaah tabligh. Langsung tuh bilang, kita komennya, oh masya Allah, ini habis dapat warna dari mana nih, gitu kan? Kayaknya nggak jauh nih, karena kita tahu ya gerakan-gerakan Islam di kampus. Oh ternyata dapat dari dia. Itu pengaruh teman. Ya. Yang tadinya urakan, rajin. Ya. Maka mau menjaga kualitas takwa kita yang ada di Ramadan, bentuk lingkungan. Jangan salah kita milih teman. Jangan salah kita berinteraksi. Bahkan ini ada fi'lul amr. Al-aslu fil amri lil wujub. Kaidahnya gitu. Pada dasarnya kata perintah itu adalah sebuah kewajiban. Pada dasarnya, kaidah umumnya. Artinya sangat dikuatkan. Wa kunu, jadilah ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang benar. Siapa as-shadiq ini? Nah ini bahasa Arabnya teman itu apa? Shahib. Yang lain apa lagi? Ada zamil, ada shadiq, jamaknya asdiqoh. Asalkan saudara, teman tuh orang yang selalu ngebenerin kita gitu. Ya. Abu Bakar mendapatkan gelar as-siddiq. Ya. Nah kita lihat siapa orang-orang yang shadiq ini. Nah Quran juga memberikan penjelasan. Ya. Dalam kata yang sama, tapi ada makna-maknanya. Suratnya surat 49. Surat Al-Hujurat. Nanti kita balik lagi. Ya, saya skip dulu. Surat 49. Surat apa nih? 49 Al-Hujurat. Nah nanti kamu tolong baca artinya ya. Ya. Allahumma faqihum fid din wa 'alimut ta'wil. Ya, semoga Allah jadikan kalian semua orang-orang yang faham terhadap agama. Itu doa Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas ketika Abdullah ibnu Abbas masih kecil-kecil kayak gini. Ya, doa yang terkenal, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya, kalau kita punya anak-anak kecil sering didoain tuh. Ya, itu sunnah Rasulullah itu. Surat 49 ayatnya ayat yang ke-15. Baca terjemahnya dek. Iya, shadiq. Kalau tadi shadiqin wa kunu ma'as shadiqin. Ini shadiqun. Artinya sama apa beda? Sama, cuma status katanya yang beda gitu ya. Siapa orang-orang as-shadiqin di sini? As-shadiqun kalau bahasanya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. As-shadiqun itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma
yakin dengan kebenaran Quran, mereka yang beriman sebenarnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lam yartabu, nggak ada keraguan. Makanya kalau yang begini tuh kita belajar dari Abu Bakar As-Siddiq, sampai diberikan gelar As-Siddiq. Di saat orang nggak percaya kebanyakan kepada Rasulullah SAW, maka dia orang yang terdepan. Kalau Rasulullah yang mengatakan sodako, maka Rasul benar. Jadi saking percayanya kepada Nabi, walaupun dia nggak ngelihat, walaupun dia nggak tahu, tapi kalau yang ngomong, yang bicara itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sodako, maka dia benar. Makanya itulah Abu Bakar disebut As-Siddiq, betul-betul membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu terjadi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah Isra Mi'raj, dan kalau Isra Mi'raj dari mana ke mana? Dari Mekah ke, bukan, itu hijrah. Ya, Isra Mi'raj itu dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adanya di Mekah, di Saudi. Masjidil Aqsa adanya di mana? Palestina yang saat ini sedang terjajah. Kemudian naik ke langit ke-7, Sidratil Muntaha, balik lagi sampai Masjidil Haram. Lailan cuma butuh waktu 1 malam. Hal luar biasa ini menjadi kesempatan untuk kafir Quraisy memberikan tasykik. Apa tasykik? Syak, peragu-raguan kepada orang yang imannya separuh-separuh, yang ikut-ikutan. Itu percaya apa? Dari Saudi ke Palestina, langit ke-7, balik lagi cuma 1 malam, percaya enggak? Kalau orang yang lemah imannya langsung mikir, iya ya, masa sih jadi salah ya? Ya Allah, saya kira udah jam 9, jam 3, kaget. Ya. Sebab tadi saya khutbah nasihat perkawinan diamin diamin mulu, takut kelamaan. Padahal prepare-nya 15 menit. Jadi pas lagi ceramah enak, gitu kan? Wah, ini kodenya kode keras, gitu kan? Kalau khutbah Jumat tuh belum selesai udah diaminin, amin, gitu kan? Waduh, ya, takut kelamaan. Saya ulangi, ya. Peristiwa Isra Mi'raj, kesempatan kafir Quraisy memberikan tasykik, menanamkan keraguan kepada orang-orang yang berimannya baru setengah-setengah tuh, yang belum nyaman banget dengan imannya. Percaya nggak ente? Masa dari Mekah ke Palestina itu 1 malam, dari Mekah ke Madinah aja hijrahnya lama, dari Mekah ke Madinah itu 13 hari. Ini Mekah naik apaan gitu kan? Kalau bahasa Betawi sekarang gitu mungkin. Banyak orang yang ragu-ragu. Datang ke Abu Bakar, nggak mempan. Abu Bakar, sahabatmu mengatakan dia pergi gini-gini, disebutin. Kata Abu Bakar, ini gampang aja. Kalau yang ngomong Muhammad sodako, dia benar. Orang kalau udah digituin itu udah mentok. Amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu, enggak ragu-ragu. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang benar imannya, kita terus belajar apa? Menanamkan keimanan mutlak dalam diri kita terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ada ketika Quran bicara, ayat itu udah saya tulis tuh sebenarnya tuh, sami'na wa ata'na 2451 itu ada tuh 49 ayat 14 itu masih ada tuh. Ya.
Jadi orang yang shodikin itu yang kayak gitu. Kalau ada orang yang imannya begitu, jangan ditinggalin. Wa kunu ma'as shodikin, jadilah kau bersama mereka. Sebab kalau kita sama orang yang imannya separuh-separuh, ikut-ikutan nantinya. Ya. Nanti abis ini kita cerita di ayat sebelumnya. Surat At-Taubah ayat 118, saya kan 119. Nanti setelah ini kita lanjutkan ini dulu. Kalau orang yang udah nggak ragu terhadap kebenaran Allah dan Rasulnya, baru di ayat 14 ini, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, maka dia juga nggak ragu-ragu untuk berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Kenapa ada orang yang ragu-ragu buat sedekah, mikir-mikir, ngitung-ngitung? Karena bisa jadi fase pertamanya tentang imannya belum siqah mutlaqah, keyakinan yang benar kepada Allah. Jadi masih mikir. Ustadz, kalau zakat harta berapa ya? Saya bilang 2,5%. Kalau nisabnya udah masuk, haulnya udah sampai. Nisabnya masuk minimal 85 gram emas. Haulnya udah sampai, udah setahun. Komentarnya gede banget ya, gitu. Ya, gede banget ya. Saya bilang gede kecil itu tergantung duitnya kan. Emang berapa yang mau dizakatin? 2,5 miliar Ustaz. Wow. Tapi bagi orang yang beriman, maka 2,5 miliar itu bukan 2,5% itu bukan sesuatu yang besar. Ternyata agama yang lain 1/10 ya, yang lagi heboh ya kan, gara-gara pendeta ngejelek-jelekin ya kan, tentang aktivitas zakat 2,5%. Makanya 5 kali sholatnya gitu kan. Kita kan 10, makanya seminggu sekali gitu. Ya, dari situ terbuka, oh ternyata pendeta ngambilnya dari situ, kita baru tahu. Kalau ustadz punya orientasi gitu, pecat jadi ustadz. Berarti orientasinya bukan gaya kelas. Kalau bahasa Quran yang diikuti tuh ittabi'u man la yas'alukum. Kok nggak bunyi nih? Ittabi'u man la yas'alukum. Terus? Barakallah. Saya sengaja nadanya nggak nada yasinan, gitu kan, nadanya ittabi'u. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا إِنَّ طَائِرَكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ. Artinya apa? Ittabi'u, ikutilah, man, orang, la, yang tidak, yas'alukum, minta kepadamu, ajro, balasan, wahum muhtadun, dan mereka orang yang mendapatkan hidayah. Yasin itu nasihat buat para dai juga. Kata Allah, ikuti orang yang tidak mengharapkan balasan dari, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Dalam Islam, kalau tujuannya kayak gitu,
nggak boleh. Ya, semata-mata buat gituan, karena dakwah bukan buat gituan. Dakwah itu kewajiban. Dikasih silahkan, kalau enggak ya nggak ada masalah. Ya, bukan kalau kata ustadz saya, jangan sampai wayadhab wayamplok. Gue pergi kalau ada amplop, gitu kan? Ya. Saya dari tiap malam ngajar ngaji, ya, free of charge. Ya. Di rumah, ente pokoknya datang, aneh cuma nyiapin air putih sama sedikit. Sekarang masih ada kue lebaran, gitu kan? Kayak kue lebaran kita ngaji. Hampir tiap malam pada datang ke rumah. Ya, semalam gitu kan, habis ngaji, kita keluar sendiri sedikit, apa itu nasi uduk, kita makan nasi uduk gitu. Ya, jadi sampai jam 9:30 semalam tuh. Ya, semalam ya. Semalam malam apa ya? Malam Sabtu betul. Ya, semalam. Ya, sampai 9:10, setelah itu anak-anak remaja pada ngaji, ya, kita keluar. Ya. Remaja. Ya, kita yang membosin doang, ayo. Ya. Ustaz ente tenang, aneh habis ceramah tadi juga dikasih transport, kita bareng lagi. Iya, kayak gitu. Ya. Kembali lagi, ya, itu Quran ngajarin. Nah, orang-orang yang benar itu dia yakin dengan kebenaran Quran. Ya. Dalam infaknya dia tahu, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Itu bahasa Quran surat Saba. Apa yang kau infakkan, apapun Allah pasti ganti. Apalagi jadi kewajiban zakat, pasti Allah ganti. Makanya berinteraksi dengan Al-Quran itu salah satu cara menanamkan tasdikon li kitabillah, pembenaran diri kita terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak ayat-ayat Quran di awal tuh tentang apa? Bagaimana kita meyakini kebenaran Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Surat Yasin awal, Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran diingatkan. Alif lam mim dzalika kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Biar kita yakin dengan kebenaran Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Nun wal qalami wa ma yasturun, bicara tentang qalam Quran. Ya. Ma anta bi ni'matika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib. Qaf tentang Quran juga. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Banyak di awal-awal ayat tuh. Bahkan dalam surat Al-Ahzab tuh, surat An-Nur, kitabun suratun anzalnaha wa faradnaha. Jadi di dalam surat An-Nur itu untuk menguatkan tentang hukum-hukum yang ada di dalamnya, ayat pertamanya turunnya suratun anzalnaha wa faradnaha. Ini sebuah surat anzalnaha yang kami turunkan, wa faradnaha kami wajibkan di dalamnya untuk dilakukan hukum-hukumnya. Ya. Di dalamnya itu ada bicara tentang apa? Bicara tentang nggak boleh nuduh zina, surat An-Nur. Di dalamnya bicara tentang apa? Adab kita masuk ke rumah, bahkan adab seorang anak masuk ke kamar orang tua. Wah, indah. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran khususnya yang diawali dengan fawatihus suwar, alif lam mim, qaf, nun, alif lam ra ha mim, itu biasanya dilanjutkan dengan bagaimana Allah ingin kita punya keyakinan yang semakin kuat terhadap nilai-nilai Quran. Agar apa? Amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu, enggak ragu lagi. Sehingga iman kita jadi benar gitu. Baru setelah itu wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mudah bagi kita berjihad dengan harta dan jiwa. Maka di Palestina itu mereka-mereka yang berjuang, kalimat-kalimat indahnya apa? An-nasr au istishhad. Kami berjuang entah mendapatkan kemenangan atau kami mati syahid.
Kenapa? Karena yang ada keyakinan mutlak yang namanya kematian di dalam Palestina atau di luar akan dapat. Dan saya takjub tuh anak perempuan diwawancarai, ditanya tuh, semuanya udah hancur, ditanya, kamu nggak mau keluar dari Palestina? Gitu. Ke bahasa Arab, kata dia, kalimat yang indah, saya nggak susah didapat itu anak-anak usia 10 tahun di saat ini. Apa kata dia? Di dalam Palestina atau di luar Palestina, waktunya mati maka dia akan mati gitu. Bukan berarti dia kalau di luar Palestina akan selalu hidup. Sebagaimana bukan berarti di sini dia pasti mati. Dimanapun kematian pasti didapetin. Wow. Ini kalau bukan orang yang punya keimanan, penanaman kekuatan terhadap keimanan, ini sulit. Bahkan yang hancur ditanya, ucapan pertama, alhamdulillah. Dikabari keluarganya Syahma wafat, meninggal, alhamdulillah. Ada ibu-ibu 2 hari yang lalu atau tadi tuh, saya di handphone saya ini ada berapa? 4 atau 5 ya portal Telegram tentang Palestina, update-update-nya tuh. Seorang ibu ketika suaminya udah nggak ada, anak-anaknya udah nggak ada, tapi ada anaknya di samping. Ya, engkau udah ambil suamiku, engkau udah ambil anak-anakku, engkau udah ambil rumahku. Ya, apa yang membuat engkau ridho, aku ridho. Gitu. Saya masya Allah. Asal engkau ridho, aku ridho. Kita sering tuh mengajikan Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi gitu kan. Ya Allah, engkau adalah maksudku, ridhomu sesuatu yang kami cari. Kalau kita dengan ilmu, kalau dia itu dengan apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika mushadiqun, mereka yang benar imannya. Kalau ada orang yang kayak gini konsisten dengan kebaikan, kunu ma'as-shadiqin, temenin tuh yang kayak gitu. Ya. Jangan berpaling. Bapak jamaah ibu-ibu juga. Ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, ayat 118-nya itu bicara tentang orang yang walaupun dia pernah berbuat salah, tapi dia tetap jujur. Ada namanya Ka'ab bin Malik. Ayat sebelumnya itu bicara tentang 3 orang yang gak ikut perang Tabuk. Ya. Ketika panggilan perang Tabuk, lagi panen raya di Madinah, panen korma. Akhirnya dia terlena. Ketika pasukan udah siap-siap berangkat, entar dulu gitu. Ya. Ketika akhirnya semakin banyak orang yang berangkat, lama-lama entar deh belakangan. Sampai udah pada jalan semua. Kayaknya kalau gua nggak berangkat nggak nyampe kali, udah banyak gitu. Nah, belajar dari sini, hati-hati menunda-nunda amal. Hati-hati. Ya. Biasanya orang lalai, poin pertamanya itu karena bukan ninggalin, menunda-nunda. Akhirnya lama-lama ninggalin. Bisa jadi, Pak, mohon maaf ya, di antara kita mulai dari Ramadan sampai sekarang ada yang belum pernah qiyamul lail lagi. Bisa jadi. Dan salah satu penyakitnya itu nunda-nunda. Ya. Padahal 2 kali bola, ya, tengah malam dia bisa. Kenapa? Karena nggak ditunda. Jadi prioritas. Jam berapa mainnya? Entah, jam 1:30, jam 1:30, gue tidur dulu deh, gitu kan. Karena tahu dia, penyakit dia pasti ketiduran, tidur dulu. Bahkan bisa jadi dia minta bantuan istrinya. Ntar jam 1 bangunin ya, nonton
siap ya. Udah siapin, ada kopinya, ada kacang lebaran masih banyak gitu kan. Tapi gimana dengan qiyamul lail kita? Jangan-jangan waktu tanggal 7 Syawal malam, jamaah yang pada ngaji pada datang. Saat mau lebaran, tafadhol silakan datang ke rumah. Rata-rata Ustaz. Kenapa Ustaz? Dia khutbah Idul Fitri kemarin. Saya nanyakan sama Ustaz. Gimana kemarin jadi Idul Fitri? Jangan, Ustaz. Spanduk udah di mana-mana gitu kan. Alhamdulillah. Itu pertanyaan pertama. Ngobrol panjang. Saya tanya. Seminggu ini gimana? Ada qiyamul lail? Kaget langsung saya tanya gitu. Ada, cuma ini. Yang tadi habis khutbah Idul Fitri, antum seminggu ini ada qiyamul lail? Diam aja. Enggak, Ustaz. Antum bisa ya ceramah kemana-mana, memberikan orang masukan. Nanti qiyamul lail aja enggak selama sepekan ini. Kemana Ramadan kita? Sampai kayak gitu. Ustaz, ceramah. Makanya gimana Islam tuh pengen bangkit. Kalau kebaikan kita cuma untuk orang lain, tapi bukan untuk diri kita. Yang pertama tuh diriku anfusakum wa ahlikum nar. Rasulullah dapat wahyu keluarganya nih. Terus keluar. Ini enggak satu dua. Biasanya kalau saya keluar ada beberapa ustaz, saya evaluasinya gitu. Bukan sholat subuhnya, tapi qiyamul lail. Kalau siang bilangnya enggak, baru saya tanya. Terus ternyata subuh di mana? Itu dia pas azan baru bangun. Gitu. Saya bilang, wah ini harus diperbaiki. Ya. Biasanya awalnya apa? Udah. Ya. Saya waker saya itu nggak berubah. Ya. Insya Allah kalau pagi bangun. Ya. Tapi bagian dari ikhtiar nih, waker saya 3.15. Lewat 3.15, 3.30. Lewat 3.30, 4.00. Ini insya Allah bunyi. Walaupun istri nggak punya waker. Kenapa? Manusiawi. Kadang-kadang capek habis ngajar ngaji kayak gini. Ya, pulang saya juga punya aktivitas lagi. Kalau udah capek, udah lelah. Ya. Jangan sampai menjaga kualitas. Untung kalau kita kumpul bersama orang yang benar, ada yang kasih tahu. Tapi kalau bersama orang yang nggak benar, apalagi kita merasa orang yang paling benar sendiri, kita telat sholat aja masih lebih mendingan gue, dia nggak sholat gitu. Ibarat sama maling katanya gitu, lu curi motor masih mending gue cuma sepeda doang gitu. Kata sepeda katanya nyuri motor, gue motor, lu korupsi nggak tahu gitu, karena melihatnya kayak gitu. Tapi kalau kita dengan orang-orang yang soleh, itu kadang-kadang malu. Ya. Saya di masjid saya tuh imam rawatibnya itu masih muda, belum nikah, paling 22 tahun. Tapi bacaannya enak, hafiz Quran 30 juz. Jadi kalau dia lagi baca itu saya langsung, ya Allah, dapat nih dari ayat ini dia baca. Karena dia bacanya itu bukan cuma juz amma ya, beberapa ayat-ayat, juz 1, juz 2, 3, 4, 5 gitu kan. Baca. Jadi dari karena lingkungan kayak gitu diingetin. Pas dibaca ayat itu nyentuh langsung, ya Allah ini momentumnya dapat banget gitu. Ya berasa. Kenapa? Dalam lingkungan yang baik. Tapi kalau kita lingkungan gak baik, berat. Contoh misalnya, mohon maaf, kalau di beberapa taklim, saya tadi pada subuh ngajar ngaji di sana Kerang dan Permai, itu baca Quran masing-masing, ya, cuma sepertiga halaman. Ya karena jumlahnya banyak, tadi 1,5 juz, jadi rame-rame. Ya. Mulai 5:30 baca Quran itu hampir 1 jam tadi.
3/4 apa sepertiga halaman, sepertiga. Dari situ kita tahu, kita kasih tahu gini, Pak, Bu, kalau kita nggak kumpul sama orang baik, kita merasa bacaan Quran kita udah cakep banget deh. Ya, tapi pas kita kumpul kayak gini, baru baca aja udah didahamin. Tekan dikit, nah, baru mulai itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan him, tapi him. Oh iya. Ini analogi perumpamaan. Nah, kisah Ka'ab bin Malik ayat 118 bicara tentang apa tadi? Menunda-nunda perang Tabuk. Tapi satu hal yang diapresiasi oleh Rasulullah SAW, walaupun beliau enggak ikut berjihad, dia tahu kesalahan dia, kelalaian dia, tapi dia tetap tidak berbohong kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya siapa yang enggak ikut, ngangkat dia, saya Rasulullah. Tapi walaupun begitu dia dapat hukuman dari Rasulullah. Enggak ditegur hampir 50 hari. Bayangin tuh. Ya. 50 hari. Sampai terasa ya. Bumi itu terasa begitu sempit. Gak diajak ngobrol. Salam dijawab tapi gak diajak ngobrol. Sampai akhirnya ayat 182, laqad taba, Allah sudah menerima taubatnya. Baru berikutnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya ini sahabat berinteraksi dengan Rasulullah, tapi masih lalai juga. Apalagi kalau kita tidak kumpul dengan orang-orang yang baik. Bisa jadi kesalahan kita seakan-akan sebuah kebenaran. Ya. Mungkin saya pernah cerita, ada cerita dari jamaah saya, dia sekretaris komunitas mobil. Ya, saya nyebutin ininya ya karena nanti ketahuan orangnya. Sebuah komunitas mobil, dia sekretarisnya kata dia. Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah melihat. Cuma tahunya ketika kita lagi jalan ada mobil yang sama, dia bisa tahu itu mobilnya orang ini. Kenapa? Karena di sekitar itu punya data itu mobil-mobil unik. Dia cerita waktu saya beberapa kali jalan kan, dia bawa mobil. Ustaz, saya senang kalau jalan sama majelis taklim. Kenapa? Ya mau berangkat aja kita udah ngitung nanti kita sholat zuhurnya di mana ya gitu. Kalau kemarin saya komunitas jalan-jalan aja tuh. Bayangin kalau misalnya kita mau ke arah Semarang, kemudian di tol kan banyak tanggungnya tuh, rest area masih 1 jam lagi, entar aja sonoan, gitu kan? Sonoan nggak dapat lagi, gitu kan? Lewat, entar. Kata dia yang bilang kayak gitu. Apalagi kumpul bareng, yang satu mau, yang satu enggak. Ujungnya apa? Sepakat tuh, demokrasi, suara terbanyak. Nanti aja. Padahal di sana belum tentu sholat juga tuh orang. Cuma suaranya menang. Lama-lama akhirnya terbiasa menunda-nunda sholat. Makanya saya baca di salah satu tafsir, wa kunu ma'as shadiqin, berkumpullah bersama dengan orang-orang yang benar dalam beragama, benar dalam berkata, benar dalam perbuatannya, as-sidq. Dan kita menjadi bagian dari orang yang benar itu. Diawali dengan apa? Pertama, sidqun niyah, selalu benar dalam niat. Sidq dalam niat. Jangan sampai salah niat gitu. Kalau khutbah nikah, ceramah nikah, saya juga bilang ini,
niatkan nikah itu untuk ibadah, karena nanti Allah akan mudahkan urusan kita karena niat kita karena Allah. In tansurullah yansurkum, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Itu janji Allah. Kalau kalian fakir, maka Allah akan mampukan dengan karunia-Nya. Tapi kalau salah niat, hati-hati. Kenapa ente nikah? Ya, biar ada yang nyuciin gitu kan. Lo nikah aja sama tukang laundry, selesai gitu. Karena niatnya biar ada yang nyuciin. Kenapa nikah? Biar ada yang masakin. Nikah aja tuh sama tukang masak. Ya. Tadi kalau kita nilai niatnya karena ibadah, insya Allah semuanya dapat. Gitu. Dicuciin juga, dimasakin juga. Ya. Dan kalau nggak punya istri nanti nggak bisa masak, nggak sempat cuci, nggak marah kita. Kenapa? Karena bukan itu niat kita. Justru kita bantu. Tadi baca juga tuh, bagaimana Rasulullah bilang di dalam rumahnya, khairukum khairukum linisaikum wa anna khairukum li ahli. Ini ada di kitab Riyadhus Shalihin, babnya itu bab menunaikan hak pasangannya, ya, istri ataupun suami. Sebaik-baik kalian ada yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Bilang Masya Allah. Di antaranya tadi, ya, benar dalam niat. Yang kedua, sidqul aqwal, benar dalam perkataan, jauhi dari kebohongan. Karena kalau orang udah hatinya itu nggak benar, nanti lisannya juga gampang banget bohong. Ya. Nah, kalau di tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ayat tadi, itu dikutip hadis Nabi. Ya. Hadis Nabi riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu akan menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan menghantarkan seseorang kepada surga. Dan wa innar rajula, dan ada seseorang la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqon. Dia terus berada dalam kejujuran sampai akhirnya dicatat oleh Allah sebagai si jujur. Jadi catatan Allah tentang kita, siapa tuh? Si fulan, oh itu si jujur. Dapat laqab, dapat gelar jujur dari Allah. Hatta yuktaba, ditulis oleh Allah, indallah, di sisi Allah, siddiqon, orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta, lawan jujur itu dusta, bohongan. Ya, bohong. Dia yahdi ilal fujur, menghantarkan kepada dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, akan menghantarkan ke neraka. Wa innar rajulan, dan apabila seseorang dia selalu berbuat dusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai Allah catat dia sebagai si pendusta. Hati-hati. Ya. Yang ketiga, sidqul amal, amal yang benar, diawali dengan kebenaran dalam hatinya. Nah, mudah-mudahan bicara tentang as-sadiqin ini, orang melihat kita, oh, as-sadiqin itu Pak Furqon, oh, as-sadiqin itu Pak Khaidin, as-sadiqin itu Pak ini. Jangan na'udzubillah, justru orang mencatat kita kadzaban. Ya. Dicatat manusia kita penusta aja nggak enak, apalagi dicatat Allah. Dan kalau kita udah punya orang yang seperti itu, maka di ayat ini jangan dilepas. Kumpul bersama mereka. Walaupun bisa jadi dari segi hartanya terbatas,
Bisa jadi dari segi jabatannya bukan siapa-siapa, tapi dari segi keimanannya, dia betul-betul dengan keimanannya, mudah-mudahan itu akan menular kepada kita. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, jangan kau palingkan matamu dari mereka karena menginginkan kesenangan dunia. Itu surat Al-Kahfi bicara tentang wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bersabarlah bersama orang-orang yang ikhlas beribadah memuji Allah pagi dan petang. Wala ta'dunaka aynaka anhum, jangan palingkan matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Nah, biasanya gitu, kumpul sama dia gak ada duit gitu ya. Karena orientasi gitu, kalau kita berkumpul harus ada ya, kumpul sama yang biasa ngeraktirin gitu kan. Justru ada orang soleh itu dan kita dapatkan di tempat-tempat terbaik, yakni musola, majelis taklim, ya, majelis-majelis. Justru kebalikannya, jangan kumpul sama orang-orang yang jauh dari kebaikan. Nanti kita bisa nempak, kalau kata orang Betawi, ikut-ikutan. Nah, terjemah terakhir suratnya surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat keberapa, Dek? 4. Anda beruntung, kurang sedikit. Nah, ya, di akhir menjelang akhir juz 5 ya, sebentar. Ayat 130 berapa? 140 ya. Nah, ini ada asistennya anak-anak nih, suruh baca terjemahnya sebelah kiri paling bawah. Nanti kita fokusnya itu ada di kalimat fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi innakum idzam misluhum. Ya. Baca deh terjemahnya, Dek. Ayat 140. Ya, tenanglah. Ada ketentuan dalam Al-Quran bahwa tuh, jangan duduk bersama orang-orang kafir yang mendustakan, menolak, mengejek ayat-ayat Allah. Lanjut. Ya, jadi kalau kita masih ngumpul sama mereka, innakum idzam misluhum, ente sama kayak mereka. Lanjut. Sesungguhnya iya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah menghimpun orang munafik, orang kafir di neraka jahanam bareng-bareng. Nah, fokus di ayat ini itu jangan kita berada di majelis. Di majelis itu justru menjauhkan kita dari kebenaran Quran, bahkan mereka-mereka yang mengolok-olok ayat-ayat Quran. Kalau kita nggak bisa merubahnya dan kita pernah bicara masih kayak gitu, maka kata Allah, innakum idzam misluhum, sesungguhnya kalian sama seperti mereka. Nah, dalam hadis itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Hati-hati.
Maka kesimpulannya, jaga ketakwaan kita dengan menjaga dengan siapa kita berinteraksi, berteman. Kalau dia orang baik, pertahankan, jaga terus hubungan kita. Kalau ternyata mudorotnya lebih banyak, justru menghantarkan kepada kekufuran, maka jangan bermajelis dengan mereka. Hadirin Allah yang menjema'i, mudah-mudahan berkah buat saya pribadi dan kita semua. PR-nya ayat ini dihafalkan. Gampang kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Ya. Artinya, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Ya, ngafal bukan buat ditanya, ngafal buat jadi referensi kita pribadi. Makin banyak ayat Quran di dalam hati kita. Lebih kurang bermanfaat pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.